Pemirsa selamat malam, senang sekali saya Lula Kamal barengan sama teman saya Boyke Dianugraha atau Boyke ya. Ketemu lagi ke hadapan Anda nih ya malam hari ini di acara Kata Dokter hari Minggu malam. Iya pemirsa, dan kita malam hari ini juga kedatangan seorang tamu. Dia seorang dokter gigi, Dokter Syarah Syam, spesialis orto ya dari RS Mitra Keluarga Bintaro. Dan kita akan ngomong seputar masalah gigi yang mungkin di masa pandemi ini pemirsa kita malas ke dokter gigi karena kan kok kayaknya ngobatin gigi itu kan deketan gitulah. Kita akan lihat dulu pertama adalah permasalahan apa sih yang sering dijumpai, lalu apa yang bisa kita lakukan di rumah sendiri dan apa yang harus kapan kita harus ke dokter gigi gitu ya Lu kan ya? Sebetulnya kan gini ya pemirsa ya, pasti udah biasa tuh ngebahas kalau bersama dengan dokter gigi adalah bahwa kita harusnya setahun tuh 2 kali ke dokter gigi minimal buat periksa-periksa doang. Tapi alhamdulillah ya selama pandemi ini nggak nempel-nempel sama Udah dokter 2 tahun gigi, pula takut katanya. Kita hai-hai dulu dong sama dokternya. Dok, Dok, selamat malam. apa kabar Dok? Selamat malam. Terima kasih ya hari Minggu sudah mau hadir ya di sini. Kita mau ngomongin Dokter Sarah, kita sih gigi. berdua jujur, bener ya aja ya. Harusnya kan kalau hitung-hitungan pandemi itu kita udah harus 3 kali dong ke dokter gigi ya nggak sih? 3 kali. Ya, udah lebih dari 1 tahun ya. Benar. Dicek yang Periksa-periksa apakah ada aja. yang rusak, apakah tambalannya lepas, apakah itu kan? Iya, betul banget. Tapi Iya. ternyata bagaimana? Ini kita berdua doang, apa semua orang seperti itu? Jadi pas awal pandemi memang karena COVID-19 ini berhubungan dengan droplet ya untuk penularannya. Jadi pas awal itu memang kita Ikatan Kedokteran Gigi itu bilang kepada masyarakat tunda dulu. Oh, sempat memang dimintakan ya? Betul. Jadi memang ada info. Tunda dulu. Jangan datang ke dokter gigi karena kenapa? Karena awalnya pas pandemi ini kita nggak tahu nih virusnya seperti apa gitu kan. Kita ngelihat dulu nih virusnya seperti apa, bagaimana penyebarannya, apa segala macam. Terus kita belum punya proteksi diri yang memadai gitu. Jadi maka dari itu kita bilang ke masyarakat tunda dulu. Tapi memang banyak banget pasien-pasienku juga yang 1 tahun bahkan lebih nggak ke dokter gigi. Makanya karena takut itu sebenarnya. Bener, Dokter jadi Syarah. padahal nih sekarang udah aman. Ya. Oh, sekarang itu udah aman karena kita sudah ngerti bahwa bagaimana cara pencegahannya gitu? Jadi dokternya juga sudah mampu untuk memproteksi diri dan pasien juga sudah mampu untuk proteksi diri juga gitu. Jadi alatnya disterilkan ya, kemudian ruangannya juga kita set ya, kita pakai HEPA filter. Kemudian ada beberapa klinik juga yang memakai UV ya untuk sterilnya. Terus ada beberapa alat yang memang kita sediakan ya, seperti kalau misalnya dokter gigi kan berkaitan dengan airborne ya, aerosol ya, aerosol ya, banyak cipratan air ya. Pasti. Nah, kita menyediakan alat untuk extraoral suction. Jadi begitu ada cipratan air langsung Hisap gitu? dihisap, kan biasanya pakai suction biasa ya. Sekarang tuh kita udah pakai suction yang besar. Gitu. Sekarang jadi dokter-dokternya udah pada prepare nih lu. Kita bisa ke Dokternya dokter gigi. udah berusaha untuk pencegahan pada dirinya sendiri dong. Udah. Yang paling takutnya gini kan, dari pasien yang satu ke pasien yang lain sebetulnya. Maksudnya gini, dokternya sih nggak nularin kita. Kita takutnya pasien yang sebelumnya tuh gimana? Jadi gini, Dokter udah Syarah, dipakai misalnya kan, saya gitu. sama Lula nih mau berobat sama Dokter Syarah. Pertama-tama ya, apa yang mesti saya lakukan ketika masuk ke kliniknya Dokter Syarah? Jadi kalau misalnya sekarang pasien juga pakai APD ya, APD level 1. Oh, oke. APD level 1 tuh apa tuh? Jadi pakai gaun aja. Jadi pakai gaun yang disposable. Jadi 1 orang pasien, terus habis itu diganti pasien yang berikutnya datang, terus diganti lagi yang baru. Ya, pakai nurse cap. Jadi aerosol cipratan-cipratan air yang terkena ke baju pasien nggak keluar, nggak apa ya? Oh, nggak dibawa ke Jangan ruangan dibawa keluar. tersebut. Ya, benar. Jadi Ke rumah udah pasti enggak, keluar ruangan itu pun udah enggak gitu ya? kena APD-nya aja gitu, oke. karena habis itu langsung kita buang. Itu jadi akan dipakai ke situ. Tapi sebelum persiapannya apa mesti antigen dulu mau masuk? Ada apa mesti jaraknya duduk-dudukan? Lula, lu yang di mobil kayaknya deh, nggak gue yang di situ. tunggu-tungguan deh harusnya dok. Kayaknya nggak tunggu-tungguan. Maksudnya gini, kalau dokter Boyke datang misalkan jam 8, aku nggak akan dikasih datang jam 8 juga dong pasti kan? Benar, sekarang sistemnya by appointment semua. Gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang walk in ya belum tentu bisa dikerjakan hari itu. Gitu. Kita juga
dengan sistem by appointment di ruang tunggu juga nggak tumpuk-tumpukan. Betul, setuju ya, jadi enak Setuju ya ya. berarti Gitu. ya. Soalnya- Tapi dok, tadi antigen nggak dok? Nah, kalau untuk antigen ada beberapa treatment yang memang harus swab dulu, ada beberapa yang tidak. Gitu. Jadi nggak seluruhnya. Misalnya gini, saya spesialis orto. Untuk perawatan ortodonti kan setiap bulan kan harus Orto tuh datang. spesialis Iya, orto, mungkin iya. pemirsa di rumah mesti dijelaskan. Apa sih spesialis orto? tuh. Apa sih Oke, ortodonti itu? ortodonti itu jadi gini, spesialis orto adalah yang menangani perawatan ortodonti. Perawatan ortodonti itu apa sih? Yang berkaitan dengan hubungan rahang dan gigi gerigi. Gitu, merapihkan Ini yang kalau gigi. mau cakep-cakepin gigi ke sini bukan? Merapihin merapihin gigi. yang mencong-mencong Iya, di iya, gigi, iya. dibikin Mau cakep. cakep-cakepin gigi, pokoknya gimana aja. Tapi itu bisa berubahnya tuh jelas sekali orang yang sebelum dan sesudahnya, tapi kan semuanya. Iya. Dirapetin yang renggang-renggang gitu. Yes, betul banget dokter. Oh, oke. Terus nanti kita baru kesana Iya. nanti ya. Jadi berarti kalau yang memang tiap bulan datang nggak perlu antigen atau malah harus antigen? Enggak. Jadi untuk pasien-pasien baru, ya pasien-pasien baru kita swab dulu, kita antigen dulu. Oh Gitu. Tapi dan untuk pasien-pasien yang harus operasi, ya operasi misalnya dia untuk pemasangan implan atau odontektomi, kita swab dulu. Karena kalau aku sih, kalau ada yang tanya sama aku, kamu nggak takut ntar ketularan dari dokternya? Nggak mungkin ketularan dari dokternya. Kebayang nggak sih pemirsa? Dokternya itu ya udah pakai masker juga, Udah pakai pakai, segala macam iya, juga, pakai helm, pakai kayaknya udah nggak kelihatan mukanya, cuma matanya doang Matanya sedikit doang, gitu matanya kan doang ya. juga udah pakai visit lagi tuh Udah segala kadang-kadang. macam kan dia pakai, nggak akan ketularan dari dia. Sebenarnya ketakutan itu adalah dari orang sebelumnya. Tapi sebelumnya. sekarang nggak usah takut juga ya. Udah kitanya ganti bajunya. Nah, ruangan tersebut juga setelah dipakai pasti Pakai dibersihkan dulu HIPAA, dong. pakai Benar. apa katanya sinar ultraviolet. Dan dok dibersihkan dulu Iya. sebelum misalkan dari dokter Boyke ke Pindah ke aku. dokter Boyke. Nah, Iya. ya. Pemirsa, kita tanyakan lebih jauh pemirsa ya. Seru lebih ya. Dan termasuk juga mengenai apa sih permasalahan gigi yang paling sering kejadian, yang sekarang barangkali jadi orang mau nggak mau nunggu dulu di rumah dulu. Kalau Iya. nggak sakit-sakit amat nggak usah ke dokter Iya. gigi gitu kan ya. Nanti ya pemirsa ya, Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, masih membahas mengenai permasalahan gigi. Seru banget nih pemirsa ya, tadi barangkali takut gitu ya ke dokter gigi, nggak usah takut lagi. Dokter Sarah di sini menjelaskan bagaimana kalau misalkan kita berdua gitu ya, jadi pasiennya dokter jadi Sarah. pasiennya. Dan yang pasti kita nggak ketemu nih, dokter Boyke sama aku Iya, nggak akan jadi ketemu. by appointment dan juga nggak usah takut. Ternyata dokter giginya sudah APD-nya lengkap. Kita juga pakai lagi Baju APD tingkat gaunnya 1 ya, juga. Kemudian alat-alatnya udah pakai HIPAA yang bisa menghisap virus-virus. Belum lagi alatnya sterilnya pakai blue light ya yang untuk membunuh. Jadi boleh dibilang hampir dikatakan aman ya. Ke dokter gigi sekarang. Tapi Relatif sebenarnya aman. ya relatif aman. Tapi kalau Sebenarnya- misalkan keluar dari ke sana terus buka segala macem, ngobrol sama semua udah gitu mau ke dokter orang, gigi makan-makan dulu. makan dulunya sih nggak masalah. Pulang dari situ terus makan di depan Nah, misalkan ke ya resto dulu ya. ada Ceritanya apa, jadi beda kantin, ya ya. gitu. Nah, dok, yang juga pengen kita ketahui ini sebenarnya apa aja sih yang mesti ke dokter gigi sama ya kamu berobat dulu deh dengan Permasalahan apa gitu yang kayaknya agak kalau enggak harus- obatin sendiri dulu deh. Pas telepon aku dokter Sarah, gimana sih perlu ke dokter gigi? Oh, kamu diobatin aja dulu. Masa obatin Dokter sendiri dulu di rumah nggak ada Enggak, kali. maksudnya minum analgetik atau apa. Oh Mana iya, minum aja. penghilang sakit gitu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya masalah apa aja. Jadi intinya kalau misalnya ke dokter gigi harus 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu harus ya sudah Wajib, merupakan 6 bulan wajib ya. sekali. Kayak Sebenarnya orang tuh- pap smear 6 bulan sekali sampai setahun sekali. Betul, Dok. Jadi kalau misalnya 6 bulan sekali itu sebenarnya diapain sih? Kenapa sih harus 6 bulan sekali gitu kan? Pertama, dibersihkan karang giginya. Kedua yang paling penting adalah Aduh dokter Sarah, aku udah lama ya, Dok. Jadi gimana iya, tuh? jadi yang kedua adalah yang paling penting itu dicek satu persatu, Dok, giginya. Ada lubang atau enggak? Soalnya gini, kita tuh biasanya kalau lubangnya masih kecil, masih kelihatan ya. sebatas email, itu tuh nggak ada rasa sakit sama sekali. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah besar, baru ada rasa sakit, kita nyadar, oh ada lubang. Gitu. Tapi kalau misalnya 6 bulan sekali kita ke dokter gigi, pas lubangnya udah mencapai email, ketahuan tuh sama dokter giginya, oh ini ada lubang, ini harus Sama ini loh, ditambal. Dok, lubang yang di antara gigi, jadi nggak kelihatan gitu Kadang-kadang loh, iya, Dok. Benar, betul, Di betul. sisi-sisi. Itulah gunanya
datang ke dokter Itulah gigi gunanya 16 dan kali. kenapa aduh saya utangnya. Jadi yang merasa bersalah pemirsa bukan hanya Dr. Lula, tapi mungkin pemirsa-pemirsa yang lain juga ya. Padahal sekarang boleh dibilang kalau pergi ke dokter gigi itu jauh Pengen lebih tahu emang aman. dokter Boyke selama pandemi ini sempat ke dokter gigi? Tidak. Iya, dia mah gitu ya Enggak, padahal. maksud baru. aku yang kemarin terakhir karena udah terlalu sakit, aku ke dokter gigi udah 1,5 tahun. Karena apa? Karena ada kronikut itu ternyata Copot. berlubang. Oh, oke. Iya, Dok. Jadi saya mau cerita juga. Jadi pasienku, aku kayak agak sedih sih kemarin. Jadi kayak 1 tahun berlalu pandemi, pasien-pasien pada datang terus kayak kondisi giginya tuh parah banget. Parah banget. Aku juga sampai 3 loh. aku Karang bisa Yang giginya. bisa 3 loh yang di ini, yang ditambal. Ada bolong baru, ada ini, ada yang di belakang, ada yang di samping. Aduh, aku bilang. Oke. Iya, jadi rata-rata sih kenapa kamu nggak ke dokter gigi? Takut, Dok, gitu. Nah, itu. Iya, tapi Karenanya yang kayaknya tuh dokter yang paling menakutkan sekarang ini ya pemirsa ya. Nih lagi dokter takut juga ya ke dokter THT sama ke dokter gigi ya kan. Karena kan semuanya tuh berhubungan sama Droplet. Kayaknya ya Sama nih ke dokter dropletnya paru, agak banyak. ke dokter paru juga. Dokter katanya. paru mah udah lah ya dengan sendirinya itu ya, itu mau gimana lagi ya. Yang Tapi kan TBC kayaknya apa? yang suka sakit banget kan THT sama gigi ya, yang suka sampai telinga sakit banget misalkan Iya, ya. betul. Dan kalau bicara gigi, oke kita balik lagi dok, zaman kira-kira nggak beberapa tahun sih, 10 tahunan yang lalu kayaknya tuh Enggak, aku kan belum dijawab dulu pertanyaan pengen yang mau. mana yang mesti ke dokter gigi, Oh yang mana? enggak. Harus semua. oh iya, Dok. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan, Harus sudah keluhan, udah pasti harus. Lu nggak pakai keluhan Nggak, aja, iya harus benar, nggak ada datang. keluhan aja 6 bulan harus tetap datang. Jadi dokter Boyke kita Gitu. berdua nih, kalau misalkan kayak aku Jadi nih kalau aku, sekarang. dok giginya sakit yang sebelah sini, aku mesti ngapain dulu nih sebelum mas Oh, ini? kalau Yang misalnya gini memang pertolongan pertama, Pertama. ya, Dok, kalau maksudnya. misalnya kayak kliniknya lagi libur gitu ya, atau dokternya lagi tidak ada, bisa minum analgesik dulu, ya, atau minum anti peradangan, obat Jadi anti kalau peradangan. obat-obat bisa yang di juga. warung aja boleh tuh yang penghilang sakit. Bisa, Nggak bisa. apa-apa, Tapi kan pokoknya itu kan untuk sementara aja sementara ya, Dok, ya. kan. Tapi tetap Iya. harus balik lagi ya. Harus balik Oke, lagi. jadi pemirsa jawabannya buat dokter Boyke adalah bukan nunggu apa-apa yang mana, nggak usah milih sebetulnya. Memang sekarang sih berarti kayak saya nih, saya nggak punya keluhan apapun, tapi saya punya hutang untuk datang, untuk periksa, betul kan? Iya. Sekarang saya nggak ada keluhan apa-apa sebetulnya, tapi tetap aja make sure nggak ada permasalahan yang lain. Tadi kan dikatakan, yang kecil-kecil lubangnya, belum ada rasanya, tapi udah ada lubangnya. Aku juga pasti cek tuh bener 3. Iya, Dok, shock ya. Shock juga. Alah, Tapi dia bilang, segitu aja tapi pakai dia bilang show, gitu. benerin aja. Kalau saya bilang, padahal saya sikat gigi sehari habis makan selalu gini-gini. Ya usia juga. Tapi kalau malam kan nggak takut. suka sikat gigi katanya, kata istrinya dokter Boyke. Ah, Malam nggak suka bohong, bohong. Enggak. Aku nanya behel dong dok. Kan belakangan tuh ada behel yang bening lah, yang macam-macam. Pokoknya sebelum yang bening, yang biasa dulu aja. Si behel ini masih in nggak sih sebetulnya? Masih Masih tren nggak sih sebetulnya? Ya gitu? sekarang kan dulu-dulu pernah ngetren ya orang tuh Iya. semua biarpun giginya bagus pasang behel. Pengen ada warna dipagerin yang katanya. warnanya pink, warnanya biru. Oke, iya. Jadi masih atau enggak masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena namanya kerjaannya dokter Sarah, orto ya Iya. pasti ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat gigi pasien, terus habis itu kayak 100% perfect tuh itu dikit banget ya. Pasti ada indikasi untuk pemasangan behel gitu. Nah, behel tuh macam-macam. Ada yang konvensional, yang straight wire system, ada juga yang teknologi baru ya, Gitu. self Yang ligating konvensional system. tuh maksudnya apa? Yang cuman garis gitu aja? Yang pakai karet, yang Oh, itu warna-warni, konvensional. ya. Kalau yang cuman kayak kawat aja itu? Kawat Itu aja paling yang murah aja removable kali ya, maksudnya. Dok. Oh, itu bukan konvensional. Yang removable ya, Dok, Iya, maksudnya iya. yang bisa dilepas pasang. Itu ya, itu juga ada gitu. Tapi oke. ya tidak termasuk behel ya, berarti tidak termasuk kawat gigi. Itu hanya ya. untuk ini gaya-gayaan ya, fashionable. Enggak dong. dong. Jadi gimana behel tuh cerita. bukan untuk gaya-gayaan aja kan, kebanyakan tuh orang aku pengen pasang behel biar kalau ketawa tuh kelihatan ada Bukan cuma gaya sih, meningkatkan harga diri sebetulnya. Karena behel itu biasanya mahal. Oke, Dok, kita terusin dok. Sebetulnya orang pasang behel tuh karena apa? Coba dijelaskan dok. Oke, jadi fungsi dari behel sendiri sebenarnya gini. Spesialis ortodonti ya, atau kita biasanya disebut ortodontis, itu yang melakukan perawatan orto. Sebenarnya perawatan orto tuh nggak cuma behel aja. Ada yang lainnya juga, misalnya kalau misalnya usianya tumbuh kembang, kita bisa memasangkan alat lepasan atau myofunctional appliance untuk memodifikasi pertumbuhannya. Ya, tapi untuk pasien-pasien dewasa, Masih belum ngerti kan ya pemirsa. Maksudnya kalau tumbuh kembang masih anak kecil ini pasang alat apa sih sebetulnya yang Ya, memodifikasi tumbuh kembang tuh artinya masih tumbuh. Yang seperti apa nih? Apa barangkali kalau misalkan
rahangnya terlalu maju atau gimana? Nanti kita bahas, penasaran tuh. kan ya? Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di kata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali bicara mengenai gigi geligi, dan tadi sampai di tempat kita bicara mengenai behel. Seru ya pemirsa ya, barengan sama dokter Sarah dan dokter Boyke dong tentunya ya. Yang katanya menganggap pasang behel itu harga diri, meningkatkan harga. Oh iya dong dok. Masa ya, orang kan pasang behel itu sebenarnya Dokter nggak kan ada tahu sih. gunanya, Dokter Sarah dengerin ya ya. teman-teman saya nih di grup saya nih ya, ada di grup arisan gitulah pokoknya namanya ya. Terus pada ngomong, aku udah pasang segini, angkanya sekian. Nah setelah udah pasang behel nggak lama kemudian Jenis-jenis behel tuh ada yang mahal-mahal. nanti dulu dokter Boyke, setelah itu sekarang trennya agak ngegeser ke veneer. Makin mahal, harga diri makin katanya makin Coba dok tinggi. dijelasin dok. Jangan dulu yang behel dulu. Tadi kan Behel kita dulu. sebelum ke behel tadi ngomongin mengenai anak-anak yang dipakein behel. Ternyata kan ortodonti itu bukan cuma behel katanya. Ada juga alat yang dipasang di anak-anak memodifikasi tumbuh kembangnya. Maksudnya apa nih, rahangnya bermasalah atau gimana tuh dok? Oke, jadi usia tumbuh kembang itu pada pasien usia tumbuh kembang kita masih bisa memodifikasi pertumbuhannya. Seperti apa sih memodifikasi pertumbuhannya atau seperti apa pasien-pasien yang harus dimodifikasi pertumbuhannya. Nah, kalau bahasa awamnya, kalau misalnya kita ngelihat nih anak kita kok rahang bawahnya terlalu maju atau rahang bawahnya cakil tuh gitu. iya cameh atau cakil ya. Cameh. Besar sekali ya, lebih besar daripada rahang atas atau rahang atasnya malahan yang lebih besar atau giginya ronggos gitu. Nah, itu harus dibawa ke spesialis ortodonti. Sampai untuk umur berapa nih dok masih bisa dimodifikasi? Ya, jadi kalau misalnya ada orang, gigi kamu tonggos lebih baik diperbaiki. Dan sampai umur berapa tuh bisa dibantu? Oke, jadi nah, kalau misalnya untuk pemakaian behel dulu nih, pemakaian behel itu biasanya kita menunggu sampai gigi permanennya tumbuh dulu. Oh ya, gigi susu. Semuanya. Nggak semuanya sih dok, jadi gigi susunya tanggal, ya kira-kira umur 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu bisa dipasangin. Nah, untuk memodifikasi pertumbuhan sebelum itu berarti. Oh, jadi ini Gitu. kalau Jadi misalnya sebelum ada yang fase pemakaian behel, kalau misalnya perlu dimodifikasi, kita modifikasi dulu pertumbuhan. berarti di umur 12 udah terlambat dong kalau mau modifikasi. Tapi di umur, misalnya kalau datang yang umur 10 kan deket-deket ya dok, yang umur 10, 11 tuh masih bisa dikejar. Berapa lama sih jarak untuk memodifikasi sampai sesuai yang kita harapin? Nah, itu tergantung ya dok ya. Berapa parah ya barangkali permasalahannya betul, juga. tergantung berapa parah dan tergantung keoperatifan pasien dan orang tua pasien. Gitu. Jadi biasanya myofunctional appliance itu alatnya removable atau bisa dilepas sendiri sama pasien. Besar Jadi nggak dok alatnya dok? tergantung dok, tergantung. Di dalam mulut atau di luar? Ada yang di luar, ada yang di dalam. Oke. Giginya harus dicopot juga gitu, itu ada yang harus Cabut. dibuang, giginya dicabut gitu. Itu memang ada juga yang seperti itu? Ada. Jadi sebenarnya kan kenapa sih gigi bisa tidak beraturan gitu ya? Karena adanya ketidakharmonisan antara hubungan rahang dan gigi geligi. Kok kayak suami istri amat sih pakai Bukan rumah tangga ya, dok. Iya nih. Bukan rumah tangga. Iya, jadi ada ketidakharmonisan antara hubungan rahang dan gigi geligi. Misalnya nih, rahangnya kecil, tapi giginya besar. Tentunya dia bakalan tumpuk-tumpukan, gitu. Kalau misalnya lengkung giginya tidak muat tuh sama si ukuran gigi-giginya, ya berarti harus ada yang dicabut. Gitu. Tapi ada nggak kebalikan dok? Maksudnya gini, rahangnya malah besar, giginya kecil. Ada, jadi spacing. Berarti ada mesti gigi tikus diganjel itu ya, gitu. gigi tikus itu ya. Ada space. Jadi mesti diganjel, ditambahin gigi baru atau gimana dok? Enggak juga sih, dirapetin aja. Ya tergantung kasusnya ya dok ya. Dok, ini sekarang ini kan orang cenderung pengen muka yang tirus. Dia nggak mau cabi kan. Biasanya katanya. Dipakai ke dokter orto deh, nanti dibikin mukanya jadi tirus. Itu gimana sih dok? Itu benar apa salah? Benar atau salah? Anggap itu benar apa salah dulu deh dok, barangkali. Ada yang memang hasil akhirnya mukanya terlihat lebih panjang karena kita memang misalnya nih pasiennya memang membutuhkan opening the bite gigitannya perlu kita tinggiin gitu. Kalau misalnya gigitannya ditinggiin pasti sepertiga muka bawahnya akan terlihat lebih panjang. Oke. Gitu. Pantesan Ada ya, yang seperti itu. Cuma kan
Tapi nggak bukan- larinya ke situ semua. Nggak Enggak. estetik Jalan itu ya. Enggak. Jadi orto tuh bukan estetik kayak bedah plastik, membuat muka lebih tirus, membuat ini Kalau enggak gitu begitu pertanyaannya kan. saya ubah, pertanyaan Dokter Boyke. Kan gini sekarang, kalau berhubungan sama kecantikan, Heeh. biasanya yang ikut campur tuh ada dokter bedah plastik, terus sebelahnya tuh ada dokter giginya Gigi juga. juga. Selalu tuh maksudnya pas di apa namanya, direkondisi itu ya dok ya, kok barengan berduaan. Nah, dokter giginya ngapain sih sebetulnya gitu? Itu di beberapa klinik ya dok, mungkin ya dok. Ya mungkin ada kasus-kasus di mana mereka harus bekerja sama, itu sih. Biasanya dokter ortodonti bukan? Tergantung sih dok. Jadi banyak sih. Jadi gini, kita sebagai dokter gigi nggak bisa kerja sendiri gitu. Oh, Jadi oke. pasti butuh spesialisasi lain. Gitu. Seperti dokter gigi. Kalau kedokteran gigi kan spesialisnya banyak ya dok ya. Seorang ortodontis nggak bisa tuh kerja sendiri. Misalnya saya datang pasiennya kontrol untuk orto, tapi ada giginya lubang harus perawatan saluran akar, nggak bisa saya kerjain sendiri. Pasti harus saya refer ke spesialis Saluran akarnya konservasi. dulu. Oh, Gitu. oke. Jadi mungkin kalau misalnya kasusnya seperti itu, mungkin memang mereka ada kasus yang harus butuh barangkali kerjasama. mesti kebayang nih, orang-orang ada yang tiba-tiba masih rahangnya agak besar. Jadi bentuknya agak kotak gitu ya, padahal perempuan Yes. kan kesannya kasar gitu ya. Nah itu sampai ada pemotongan rahang Rahang sampai di kelihatannya belakang itu dokter sampai gigi yang giginya. ngerjain. Itu ada bedah Oke. mulut bermain di sana pasti ya. Oke, jadi untuk pemotongan area Heeh. head and neck Heeh. itu bisa dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut, dokter bedah plastik, atau kalau nggak salah dokter THT juga bisa Oh, melakukannya. jadi Oke, mereka benar-benar jadi ini. pemirsa ini bukan sulap bukan sihir, tapi ada orang-orang yang barangkali karena memang Dipotong rahangnya tuh ngeri banget tapi pula. jadi cantik setelahnya. Oh, Jadi iya? bicara kecantikan itu jadi macam-macam sebetulnya, dan bidang ilmunya jadi beragam sebetulnya, dan bisa barangkali barengan kerjasamanya gitu. Kita akan tanya lebih jauh berhubungan sama si behel ini. Ada pertanyaan titipan, kalau behelnya nggak di dokter gigi tapi di Tukang gigi kan banyak tuh boleh sekarang nggak pada sih? nawar-nawarin. Gitu. Seperti Nanti- apa tuh? Pemirsa Mungkin ya. biayanya karena mereka melihat biaya kan orang-orang juga kadang-kadang suka melihat Nanti begitu. dulu belum tentu biaya Iya, iya. gitu ya. Itu seperti apa? Jangan lupa tetap di kata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Kita masih bicara mengenai permasalahan gigi. Yang tadi kita berhenti waktu Dokter Sarah bercerita mengenai yang namanya behel. Banyak loh pertanyaannya. Tapi tadi kita berhenti gimana Dokter Boyke nanyanya? Apakah kecantikan itu ya pengen dibikin tirus itu juga mesti pergi ke orto? Itu kan Tadi udah udah. dijawab. Apakah behelnya boleh sama tukang gigi? Oh, tukang gigi, ya, yang terakhir itu. Yang sama tukang gigi karena banyak juga, ya. Apa itu kita nggak ngerti kan, mereka juga, ya mereka mungkin belajar keterampilannya, tapi anatomi dan sebagainya kan ngeri juga, Lula. Kita tanya Coba makanya. kita tanya, ada pengalaman-pengalaman nggak orang-orang yang harus direkonstruksi kembali oleh dokter spesialis orto gara-gara pergi ke tukang gigi? Oke, jadi memang kalau misalnya pengalaman saya beberapa kali, kebetulan saya dulu pernah praktek di sebuah klinik yang memang pasien-pasiennya yang menengah ke bawah ya dok ya. Lalu datanglah korban-korban tukang gigi ya ibaratnya. Terus kondisinya benar-benar menyedihkan banget sih dok. Giginya udah hampir keluar dari lengkung giginya karena dipakein behel. Dengan kawat yang lurus, terus ditarik, aduh pokoknya menyedihkan banget. Jadi, dan itu untuk ngembaliin si gigi itu masuk ke lengkung giginya lagi, itu susah banget. Itu bertahun-tahun Kalau pasien sampai saya. udah ada permasalahan seperti itu, ya mesti pasang behel baru Oh gitu. iya, benar. Dan butuh waktu lebih lama. Pasang behel baru dan butuh waktu lebih lama. Jadi waktu itu saya ada pasien yang giginya tuh udah kayak landasan, landasan kayak Jadi kegerus gitu dok? enggak, jadi giginya gini dok, Naik gitu? gini ke arah bibir, Ya Allah ya Robi. Kasian amat ya. gitu, jadi kipas. Itu parah banget sih, sampai saya akhirnya pasangin behel. Setiap hari, setiap dia mau kontrol, saya berdoa ya Allah semoga dilancarkan gitu ya, giginya bisa balik lagi. Tapi alhamdulillah udah mau dilepas sih dok, behelnya udah bagus. Tapi itu bertahun-tahun ya dok, Bertahun-tahun. ya. bertahun-tahun. Dok, nah masalah-masalah kayak gini nih sebenarnya tukang gigi
dokter gigi. Nah, Gitu. saya sebenarnya malah mau nanya Pengen gini, tahu, tadi kenapa kan- sih orang tuh pergi ke situ gitu Ya loh. kan kalau itu kan banyak pertanyaan. Ya, tapi maksudnya tuh ada mereka tuh keahliannya apa gitu loh selama ini yang dokter tahu. Oke, jadi kalau kenapa orang-orang Ya, karena mungkin biaya. ya Ya. benar, mungkin karena biaya ya, atau karena kurang edukasi juga dok, gitu. Mereka nggak Karena tahu belum tentu apa yang murah-murah akan juga mereka loh, Dok. temukan gitu, Iya, atau belum tentu juga murah-murah banget, belum tentu juga. benar gitu. dok, Jadi benar. mereka Yang memang terakhir karena nggak tahu aja, pasien gitu. saya yang datang habis dari dokter gigi, pas saya tanya harganya, ternyata mahal juga ya. Maksudnya kalau misalnya kamu nambahin segini, kamu udah bisa pasang di Iya. spesialis orto gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kalau yang pasang behel itu pasti mesti spesialis orto atau bisa dokter gigi biasa? Spesialis orto dok. Kalau dokter gigi umum nggak bisa pasang? Karena memang mereka tidak belajar di apa sebelum di S1-nya ya Di dokter giginya ya? ya benar. Mereka tidak belajar untuk memasang behel. Jadi kan berarti tukang gigi nggak boleh pasang Tidak. behel. Terusnya dokter gigi umum itu juga nggak boleh pasang behel. tidak. Dokter Nah. gigi spesialis lain pun tidak. Oh, baru tanya sama dokter Boyke kan? Makanya permasalahan gini ada juga ada kemudian. juga ya artinya tuh ya karena kan spesialis orto juga sulit. Kebetulan saya ada rumah sakit dok di Bogor ya. Jadi kadang-kadang kan mereka itu juga pengen pasang behel, Nah di rumah sakit itu kan yang bekerja kan dokter gigi umum, ya kan, gitu loh. Berarti, Jadi kita harus mulai merekrut. Kalau misalkan Yes, dokter gigi benar. umum terus kemudian kursus nggak bisa juga. Nggak bisa dok. Karena tetap memang spesialis orto, don't ya benar. Karena saya sekolah 3,5 tahun sampai 4 tahun ya, itu belajarnya khusus tentang tumbuh kembang dan berarti kayak kawat Nah, gigi ini buat gitu. pemirsa di rumah biar mengerti bahwa sebetulnya kalau udah pasang behel, merapihkan gigi yang tidak rapi tadi, larinya adalah ke dokter gigi spesialis Spesialis orto ortopedi. gitu Yes, ya. Ini benar. nggak Ngomong-ngomong bisa nih, tawar karena ini kalau masalah harga ya kan beberapa orang tadi Lula juga mengatakan itu meningkatkan harga. Saya pengen tahu apakah Harga dibantu diri. oleh BPJS untuk pemasangan behel? Kalau misalnya untuk kasus-kasus yang butuh surgery, pembedahan gitu. Iya, pembedahan itu kalau nggak salah sih di cover ya dok ya. Dia Karena Jadi tergantung tergantung sih, indikasinya tergantung barangkali kasusnya ya. seperti apa. Baik. Gitu. Dok, sebetulnya memang kalau pasang behel tuh pasti mahal ya dok ya? Tergantung, Kadang-kadang ada yang suka Dok. nanya, pasti kan mahal banget tuh. Apakah emang betul mahal banget dok? Enggak, tergantung. Jadi harganya range-nya jauh ya. Karena memang ada Bahan-bahannya. beberapa, iya benar. Ada beberapa behel atau alat itu kita kirim ke lab luar dulu. Nah, itu biasanya yang mahal. Oh oke. Gitu. Oke. Dan ini ada range-nya nggak sih dok? Maksudnya gini, bisa pakai bahan yang ini kayak segini harganya, begitu bahannya beda harganya lebih mahal gitu, bisa begitu? Bisa. Jadi orang tergantung, ya pilih yang paling terjangkau buat dirinya aja gitu pastinya. Betul, kan? tapi biasanya saya tergantung kasusnya. Gitu. Oh, baik. Pemilihan behelnya Oh, tergantung jadi kasusnya. pemilihan behel pun nggak semua sama rata. Behel itu hanya satu jenis dipakai ke bermacam-macam gangguan bentuk gigi, tetapi betul-betul harus disesuaikan dengan Kondisinya. kondisinya. Nah, dok, sudah udah ngomongin behel, saya mau pindah ke tempat yang namanya retainer. Oke. Retainer ini lagi naik daun juga. Retainer itu yang itu kan? Jadi dia tuh dilepas-lepas sih, warnanya itu bening. Oh, Nah, oke. lagi naik daun nih dok di mana-mana. Itu titipan teman-teman saya, tanyain katanya ya. Itu memang betul nggak sih kita harusnya katanya gini dok, dia dapat dari siapa lah katanya. Semua orang tuh harus pakai itu karena nggak mungkin giginya kata dokter tadi, nggak mungkin ada orang yang 100% giginya rapi. Jadi si retainer itu akan bantu dipakainya dan nggak ganggu juga kok, warnanya juga nggak ada warnanya karena bening. Tapi itu jadi bagus giginya. Nah, cerita mengenai retainer dong dok yang lagi Ya, naik daun yang ini. naik Oke. ini seperti apa? Maksudnya mungkin bukan retainer ya dok, aligner. Oh, aligner Yes, namanya. Oh, kalau oke. retainer itu alat yang dipakai setelah pemasangan behel untuk menjaga supaya gigi-giginya tidak bergerak lagi. Oh, baik. Oke. Gitu. Berarti salah ya, Ya. bukan retainer loh, Aligner. aligner. Ya, Aligner aligner. kayaknya Ya, jadi segaris gitu ya, jadi cakep ya. Benar, Gimana tuh aligner. aligner itu? Untuk aligner sendiri, indikasi untuk pemasangannya itu tidak seluas dengan behel. Jadi hanya yang slightly crowding aja. Jadi gigi berjejalnya yang cuma sedikit atau sedang gitu ya. Kalau misalnya untuk kasus-kasus yang parah, saya
lebih Jadi menyarankan untuk kasus ringan oke lah yang namanya Yes, si benar. aligner ini. Tapi kalau aligner itu dipakai hanya untuk kayak seperti Lula bilang ya, hanya untuk fashion aja, hanya untuk merapikan begitu aja, itu masih boleh? Kalau misalnya untuk merapikan pasti boleh ya. Kalau misalnya untuk fashion, sayang dok uangnya. Oh, sayang tuh Kan aja jadi uangnya. putih, jadi Tapi bagus. bukan, itu beda Ya, lagi itu dong. veneer. Nah, itu beda lagi nih pemirsa. Jadi kalau yang jadi putih tiba-tiba kinclong dari jauh kelihatan yang berhubungan sama veneer itu ceritanya apalagi berhubungan sama dokter Sarah apa enggak nanti dijawab sama Nanti dokter Sarah. dulu. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Kata Dokter yang membahas mengenai permasalahan gigi. Seru deh. Ih, kalau ngomongin gigi tuh nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita, gigi ke dokter tuh giginya kita takut masalahnya. Kita pindah Giginya. dong dok ke tempat yang namanya veneer. Yang tadi Ya. itu dok ya, tiba-tiba semua orang punya gigi rapih semuanya ya. Putih kinclong. Kadang-kadang putihnya aja ngagetin, bukan cuma kinclong aja. Lebih kayaknya tuh wah putih banget gitu. Diapain sih dok? Kayaknya dikerok ya? Diapakan sih dok Oke, sebetulnya? kalau untuk Dikikir. veneer itu giginya diasah juga. Jadi diasah permukaan depannya, lalu ditempelkan porselen, gitu, porselen. Porselen. Yes, benar. Berarti dia cuma depannya aja. Berarti kalau belakangnya enggak ya dok ya? Enggak. Jadi kalau kita misalkan kalau orang itu ketawanya gede-gede banget itu misalkan ya dok ya, bisa kelihatan bagian dalamnya yang warnanya pasti berbeda dengan yang depannya. Tergantung warna veneer yang dipilih. Oh, Kalau misalnya oke. warnanya sewarna dengan gigi mungkin tidak Ngapain terlihat lo warna sama gigi kata dia kan carinya yang lebih putih daripada giginya dia gitu kan ya. Jadi sebenarnya awalnya veneer itu digunakan bukan untuk estetik aja ya. Jadi memang ada indikasinya Untuk Untuk apa apa, indikasinya? gitu. Jadi misalnya ada tambalan yang besar sekali Oh, oke. ya. Tambalan besar sekali di gigi-gigi yang depan itu kan rentan Jelek lepas lagi. ya dan Oh, dan bisa berubah warna apa segala macam. Jadi ditempelinlah veneer. Gitu dibuatkanlah veneer. Awalnya. Gitu. Awalnya. Sekarang berubah. Iya. Malah yang nggak ada lubang, nggak ada apa, ditempelin supaya semua jadi bagus. Nah, pertanyaan, ada juga yang gini dok, kan gigi banyak ya dok ya, tapi dia cuma ngambil yang depannya aja. Jadi kalau dia senyum tuh yang kelihatan aja gitu loh dok. Jadi kalau misalkan dia giginya dia menyeringai, kelihatan sebagian Ada tuh yang enggak. beda gitu ya. Iya. Dan itu Dan- katanya hitungannya 1 gigi per Yes, 1 gigi. betul. Dan memang itu mahal. Iya, karena bahan porselennya mahal ya. Maksudnya memang dari bahannya Aku sendiri pengen mahal. nggak ngebayangin deh bahan porselennya itu ditempelkan dalam kayak kita porselen yang Crown, dicat kayak kan? crown, Dok. Kayak, Kayak oh, kayak crown. crown. Yes, benar. Satu-satu jadinya berarti. Satu gigi, satu kayak gigi. crown tapi dia hanya bagian depannya Ini saja. semua orang boleh melakukan veneer untuk giginya atau barangkali ada syaratnya dok atau gimana? Oke, jadi untuk kasus-kasusnya itu ada indikasi kasusnya gitu ya. Nggak semua pasien bisa dilakukan veneer gitu. Kalau misalnya pasiennya giginya berantakan banget, nggak bisa dilakukan veneer. Tapi Karena di pasti behel pengasahannya, gitu. Di behel yes, dulu. benar. Di behel dulu, dulu, behelnya udah selesai boleh langsung dia baru veneer? di veneer gitu. Atau mungkin untuk kasus-kasus yang giginya berubah warna karena obat. tetracycline. Yes, Iya, benar. nah itu yang seperti Itu juga nggak bisa. Nanti nembus warnanya. Oh, warna jadi si- walaupun dikasih porselen warnanya putih, ntar kelihatan tetap aja warnanya ada coklat-coklatnya atau hitam-hitamnya gitu. Abu-abu. Oh my god, jadi nggak Jadi bisa semua. bener-bener ya Karena gigi itu ini banget kompleks ya, Dok, ya. Kompleks banget ya. Dok, Benar. kalau yang veneer ini yang mengerjakan siapa? Dokter orto kah? Siapa dok? Ini supaya Bukan. masyarakat yang nanya juga banyak. Saya tuh mesti kemana sih kalau mau pasang veneer? Ntar pertanyaan Kalau veneer ya, ke dokter gitu. gigi umum oke kan, nggak masalah. Ya, ada beberapa dokter gigi Gigi umum umum yang udah lama-lama aku tahu. mengerjakan veneer. Oh. Kalau untuk prosto juga bisa, konser juga bisa, konservasi Karena juga sebetulnya memang ini masih belum tahu nih ya belahnya Ranahnya. gimana gitu ya, saling Sebenarnya kalau arsilannya untuk banyak estetik nih. nih dok, itu kita pergi kemana sih dok? Untuk mempercantik gigi, untuk itu tuh perginya ke orto kah, ke bedah mulut kah, ke mana gitu? Kita harus Bareng-bareng pergi. dok, satu tim. Benar, kita itu saya ya kerja di rumah sakit itu as a team ya. Jadi multidisipliner, multidisiplinary. Jadi yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya saya butuh teman saya untuk mengerjakan perawatan saluran akar, mengerjakan crown gigi tiruan, ya saya refer gitu. Daripada saya nggak bisa tidur.
Ini kan dokter Sarah kan emang Iya, baik banget ya emang pemirsa dia ya, tidak karena sampai mengerjakan kepikiran semua, gitu loh. Karena iya. pada dasarnya nggak mungkin semua dikerjakan sendiri. Bener. Walaupun Ahli-ahlinya. kadang-kadang- Jadi memang 4 tahun itu dokter Sarah hanya mengerjakan mengenai behel, mengenai semua tata ininya. Ada lagi yang hanya mengerjakan perawatan saluran akar. Betul, Ada Dok. lagi yang mengerjakan hanya untuk Ini crown dan juga sebagainya. menjawab Betul. pertanyaan masyarakat yang mengatakan kenapa sih dokternya mesti banyak banget? Itu Kan sering bayarnya jadi ditanya. banyak, enggak Jadi, sebetulnya bukan kenapa sih masalah di itu. refer-refer saya udah cocok sama dokter ini? Itu terjadi juga. Saya sempat tanya juga waktu itu saya ada Benar. perawatan saluran akar, tapi mau dipasang crown. Crownnya dokternya lain loh. Iya benar. Jadi iya benar itu terjadi juga ke saya. Jadi kayak ibu harus ditambel ya gitu kan. Nggak maunya sama dokter Nah, aja iya, gitu kan. kita kan nggak Dokter bisa. gigi pasti bisa nambel gitu kan ya pasti kan. Puskesmas aja bisa nambel, masa iya sekarang Iya. gara-gara sudah spesialis nggak Iya. bisa nambel kan? Kalau misalnya saya jaga ya di rumah sakit, pasti saya kerjakan emergensinya aja dok. Misalnya ada pasien datang sakit gigi, nggak mungkin dong dia keluar Dibiarin dari aja rumah gitu sakit ya. tetap sakit Tetap gitu kan. sakit. Pasti saya kerjakan emergensinya aja. iya, Setelah itu saya rujuk. Biar dia tenang dulu, giginya nggak sakit dulu, terus saya rujuk. Iya. Oke. Gitu. Tapi kita seharusnya memang orang yang paling punya kompeten itulah yang mengerjakan. Iya, sebetulnya. betul. Meskipun sebenarnya kan waktu jadi dokter umum nambal gigi diajarin kan? Diajarin Iya, tapi dok. kan nambal gigi biasa dok. Kalau Iya. udah konservasi gigi, di mana perawatan akar lain cerita ya. Betul, Lagian itu kan dokter. kerjaan ketil banget. Wah itu Itu juga yang pusing dimasuk-masukin kayaknya. itu kayak jarum itu. Betul, Itu betul. sarafnya sakit apa Iya, enggak yang gitu-gitu. itu Aku juga pernah tahu. ngerasain itu. Dok, jadi berarti gini, kita udah ngomongin behel. Kita ngomongin tadi Veneer Veneer. udah. Iya, Terus yang veneer, dipasang iya. berlian tadi udah. Itu kan lain lagi ya. Ya, Liner tadi juga liner udah udah. bahas ya dok ya. Sebetulnya gini, saya masih penasaran sama yang veneer karena ada beberapa teman yang nitipin juga. Dok katanya dia pasang veneer setelah veneernya diangkat. Nah pertanyaan gini, veneer sekarang dokter Sarah mengerjakan veneer tidak dok? Enggak. Oh enggak ya. Tidak dok. Tapi ilmunya tahu kan ya dok, pengen Iya. tahu aja. Jadi si veneer itu ada umurnya nggak? Apa seumur hidup setelah dipasang udah selesai atau barangkali setelah sekian tahun dia harus ganti atau gimana dok? Enggak. Jadi gini, kalau misalnya sesuai dengan indikasi kasusnya, harusnya bisa jadi long term treatment, gitu ya. Maksudnya Sekali awet aja. lah gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan indikasi, terus dokternya juga tidak kompeten untuk mengerjakan, itu akan jadi masalah. Misalnya gusingnya jadi radang lah, berdarah, veneernya suka lepas, itu bisa dok. Jadi bisa aja nih kalau misalnya giginya ada masalah di dalam, kan ini udah kena dikasih porselen ya, Iya. di gigi dalamnya ada bermasalah, berarti ini si porselennya harus dicabut dulu, dibuka dulu Iya. begitu. Misalnya Iya, betul. bolong, gigi bolong kayak aku juga crownnya kan ternyata bolong juga tuh. Itu harus dicabut lagi veneernya. Betul. Diobatin dulu, baru Yes. dipasang ulang lagi. Dan dipasangnya bukan yang sama diulang dong, bikin yang baru lagi dengan Iya. sendirinya. Iya. Nah pemirsa, masih banyak pertanyaan, masih berhubungan sama gigi kita yang sehari-hari kita temui dalam kehidupan kita ya. Nanti kita bahas lebih jauh, jangan kemana-mana pemirsa. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Baik Iya, pemirsa, masih di Kata Dokter dan kita sampai pada segmen terakhir, tapi masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan ya. Lula juga tadi mengatakan kisarannya berapa, sudah kita bahas mengenai veneer, mengenai behel, mengenai yang untuk fashion, mengenai segalanya. Tapi Yang belum tentunya ditanya itu malah mengenai Naik gigi palsu. palsu. Padahal Nah, gigi itu. palsu ini penting sebetulnya ya dok kayak aku ya. ini kan ada yang pernah dicabut, pengen dipasang. Aku juga ada beberapa yang missing tuh udah, maksudnya udah dicabut gitu loh ya pemirsa. Tapi dia masih ya, bolong lah dengan sendirinya. Tapi kayaknya nggak ngeganggu, udah biarin aja deh gitu kan. Gimana, Padahal salah gimana ya ini? dok ya. Nah, iya dok, salah. Salah jadi ya? gini, kalau misalnya kita giginya harus dicabut ya, harus diganti nggak sih sama gigi palsu gitu ya pertanyaannya? Harus diganti nggak? Nah, kita harus lihat nih, ada nggak sih gigi tetangganya, gigi sampingnya, Ada. gigi yang atasnya atau yang bawahnya ada nggak? Nah, Aduannya dia gitu kan. iya, kalau misalnya ada, maka harus diganti gigi tiruan. Kenapa? Karena kalau misalnya si ruangan bekas pencabutannya dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tangganya dan gigi yang tetangganya dan gigi-gigi yang antagonisnya pasti akan bergerak. Oke. Akan gerak jadi miring, akan turun atau naik gitu. Dan
itu bakalan jadi masalah. Dia tuh harus harmonis dan serasi gitu ya. Jadi kalau Bener, satu Dok. ada yang nggak ada, dia jadi cari gimana ya gitu, nggak ada aduannya. Gigi bawah sama gigi atas sudah kayak pasangan suami istri. Betul. Dia Jadi malah harus tapi nggak usah ke sana-sana ya, dokter Boyke tahu dong ya bagaimana ya Ini kan omongannya. lagi ngomongin tentang keserasian gigi yang tadi betul. Harmonis Jangankan banget ya. gigi ya, suami istri aja harus harmonis, apalagi gigi karena dia kan harus bekerja sama dalam Betul, makan tuh. Dok. Bener. Betul banget. Jadi kalau sampai ada yang nggak ada nih, pasti ntar ada masalah. Emang bukan nggak langsung sekarang kejadian, tapi Betul. nanti nih long run-nya lah, butuh waktu gitu Nah, ya. jadi gigi palsu nih kalau kita mau pasang tadi udah tahu ya. Nanti dulu gigi palsu bagian dokter Sarah bukan? Bukan. Nah, Oh, jadi gigi beda palsu lagi. bagian dokter yang mana lagi dok? Tanyanya. Ya Prosto. Allah, jadi kan Prostodonti. Tuh, Iya. jadinya. Jadi tiap dokter gigi tuh ada ceritanya masing-masing nih. Betul. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, nggak tahu nih bagian, boleh nggak ke dokter umum dulu aja gitu? Boleh, boleh. Boleh banget. Jadi nanti kalau dokter umum gigi itu mengerjain apa aja selain orto? Ya kayak dokter umumnya, dokter biasa aja gitu kan pasti ya. betul. Semua, tapi kalau udah Nambah dalam boleh. boleh. Merencanakan Nambah boleh. gigi palsu nggak? Kira-kira Untuk gigi palsu mereka juga mengerjakan kok, Dok. Jadi tapi kalau misalnya untuk yang kompleks sekali akan begitu dirujuk. udah maksudnya Gitu. udah Karena kita belajar juga kok waktu belajar. S1. Terus ini sama kalau kayak perawatan dokter saraf, umum, di konsul berarti ya. Iya, sama. perawatan saraf dokter gigi juga Bisa, dokter gigi umum bisa. Mereka belajar gini loh, dok, kayak dokter, aku kan dokter umum nih. Akan dokter Boyke dokter obgyn. Aku kan bantu ngelahirin bisa dok Iya. gitu. Tapi kalau udah mesti diseksio sesar nih ya nggak bisa aku Nggak bisa. dong. Aku lempar ke sana. Iya, Kalau sebenarnya. permasalahan udah kompleks, udah pasti aku lempar ke dokter Boyke. Kalau Betul. penyakit dalamnya udah kompleks, aku lempar dong ke dokter penyakit dalam dengan sendirinya. Betul. Jadi dokter umum juga bentuknya seperti dokter gigi umum juga bentuknya seperti itu. Iya, Nah, jadi kita anggap bahwa behel itu tuh udah kompleks sebetulnya, makanya harus dikirim Betul. gitu ya. Jadi dokter Sarah nggak mengerjakan si Gigi tiruan. Nah, tadi. dok, ini kan sudah sampai segmen terakhir. Coba dong dikasih tahu bagaimana Diingatkan perawatannya, diingatkan lagi. kepada pemirsa di rumah. Perawatan bagaimana harian di rumah. harian di rumah sampai tetap giginya itu kinclong sampai usia tua gitu loh. Oke. Bukannya kinclong sampai usia tua, masih ada maksudnya tua masih gitu ada loh yang dok. jangan sampai kinclong itu masih tetap bagus. Oke, jadi untuk perawatan untuk di rumah, sikat gigi pasti harus ya 2 kali sehari, ya pagi. Kalau misalnya mau setelah sarapan, 30 menit setelah sarapan, Oh, ya oke. harus dijeda dulu, dan malamnya sebelum tidur. Lalu nggak hanya sikat gigi, tapi harus memakai floss. Benang gigi Ya, benang Ya, aku tuh gigi. paling nggak rapih deh benang gigi itu. Nanti aku ajarin, tenang aja. Membersihkan lidah, Lidah membersihkan gimana? Disikat juga. disikat juga dok dari bagian belakang ke depan. Ini dokter Boyke pakai acara kagum-kagum begitu, berarti dia nggak pernah dong bersihin lidahnya, iya nggak sih? Iya. Aku obat kumur aja udah sikat gigi, aku minum obat kumur, Bu. Dah Nggak selesai. diminum kali dikumur. Dikumur. Iya. Dokter Sarah sampai pengen ketawa kan, sabarnya dokter Dikumur, Sarah ya. dikumur aja aku setelah sikat gigi, udah nggak bersihin lidah lagi. Emang ada ngebersihin lidah? Ada dong. Ya Allah ya Robby, kok aku zaman dulu nggak pernah dokter giginya Aduh, waktu beda di- generasi banget sih udah. Zaman dulu nggak pernah diajarin aku. Beneran. Makanya Dokter aku gigi, belajar aku kan sekarang. dulu di dokter puskesmas, ada dokter gigi juga nggak pernah ngajarin dokter Boyke Ya bersihin lidah. salah, berarti dokter giginya zaman itu umurnya juga udah 60 lebih ya, udah biarin aja. Ya, gimana dok, diterusin Iya, aja dok. sama yang paling penting adalah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke. 6 bulan Gitu. sekali ya. Kayak pap smear aja lah, check up gitu ya. Jadi yang Kayak penting periksa sekarang lab. pas udah 16 kali bisa dikasih tahu juga tuh, oh bapak kira-kira udah pernah pakai benang gigi nggak pernah gitu. Bapak pernah, bilangin nanti, tenang Nah, aja. apa saja sih? Tadi kan udah dikatakan bagaimana tadi sikat gigi mah udah pasti gimana cara sikat Tadi giginya yang udah ngerti. seru udah gini, sikat gigi 30 menit setelah sarapan. Kenapa mesti 30 menit? Jadi gini, kita menjedakan dulu nih si giginya yang tadinya kan mungkin kena asam, kena manis, bener gitu. dulu. Mungkin ada reaksi pengikisan email gitu ya. Kita jedain dulu gitu. Jangan sampai pas disikat malah makin tergerus. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan dia kumur-kumur dulu aja nggak bisa dok? Nggak usah nunggu 30 menit gitu loh maksudnya dok. Nawar ya dok ya. Karena pas saya ngebayangin anak-anak saya di rumah tuh abis sarapan, emang mepet-mepet selalu sarapannya. Terus langsung sikat gigi. Atau sebelum biasanya. sarapan juga bisa sih dok. Kalau bangun Itu tidur, setelahnya kumur-kumur. bangun tidur, mandi, terus sikat gigi. Boleh dokter. Boleh juga ya, baru Tapi kalau sarapan. misalnya mau setelah sarapan harus dijedain dulu.
Oh, jadi tapi kalau misalkan sebelum sarapan Dokter Boyke, habis sarapan jangan lupa harus kumur-kumur. Kumur-kumur, Iya, betul. kumur-kumur. Karena pasti ada Tadi Dokter sisa-sisa Boyke kan makanan. mengatakan dia kumur-kumur ya gitu ya, pakai obat kumur. Itu perlu nggak sih sebetulnya? Perlu nggak sih? Tadi nggak disebut tuh sama dokter? Oke, iya nggak disebut karena gini, obat kumurnya tergantung nih kandungannya apa dulu. Kalau misalnya kandungannya ada alkohol, sebaiknya jangan, karena akan membuat kondisi Memabukkan ya, Dok, ya? Bukan memabukkan. kondisi mulutnya menjadi lebih kering. Enggak, kalau aku sih kumur yang obat-obat biasa untuk apa? Untuk Jangan disebut. Tadi suka nyebutin yang ini nanti Iya, aja ya, nanti pas sudah break nanti jadi ya. tergantung apa ya, komposisi Aku tahu dari deh yang si- disebutin apa, tapi nggak mengandung alkohol. Kalau nggak mengandung alkohol nggak apa-apa. Kalau tidak mengandung alkohol nggak apa-apa. Pertanyaannya Itu. perlu nggak, Dok? Perlu nggak sih? Karena aku tuh udah kebiasaan dengan apalagi kita kan suka ngomong. Biar seger ya, ngobrol, Dok. Biar seger gitu loh. Makan Jadi permen nggak boleh ya? Jangan gitu. Terus nantinya satu, kan. itu tadi kumur. Kedua, yang disemprot. Yang disemprot apa Yang- lagi oh, sih? Ada. Tapi untuk menyegarkan Untuk aja kan ya, menyegarkan Dok. aja, Itu nggak boleh? apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Pokoknya asal bahannya aman digunakan di dalam mulut nggak apa-apa. Kalau saya sih lebih ke arah saya permen karet. Selalu Oke. permen karet karena permen karet tuh ada xylitolnya ya, Iya, Dok ya. itu nggak apa-apa, Dok. Itu kayaknya lebih bagus kan sebetulnya buat ngejaga juga kan sebetulnya. Tuh, Dok, mendingan permen karet aja. Jadi Dok. tergantung ini ada kandungan gulanya atau enggak ya. nggak ada yang ini Gitu. yang xylitol aja. Iya, nggak ada jadi permen kalau karet. misalnya ada kandungan gulanya jangan. Oke. Aduh, Aduh, hari ini pemirsa, belajar banyak keren ya, banget. pemirsa ya. Aku aja ada baru membersihkan lidah baru tahu sekarang. Tapi dokter Ya Boyke Allah. kemana aja Anak aku dokter gigi kan berapa kali di puskesmas, berapa kali di rumah sakit di daerah. Nggak pernah dokter giginya ngajari membersihkan Sebetulnya lidah. sih bisa baca buku ya nggak sih Ya. pemirsa, tapi nggak apa-apa lah ya Dokter Boyke, kita maafin lah kalau Dokter Boyke sih. Dokter Sarah terima kasih banyak Dokter ya. Sarah, makasih banyak. Kita Sama-sama, undang lagi Dokter. ya kapan-kapan ya, Ya, Dok. kita Kayaknya undang masih lagi banyak ya. yang belum selesai. Banyak nih, banyak yang hal-hal yang mesti ditanyakan mengenai gigi. Ternyata gigi itu begitu banyak spesialisasinya ya. Dan mudah-mudahan hari ini pemirsa puas nih dan mengerti sekali cara bagaimana merawat gigi kita di rumah aja. Oke. Dan jangan lupa ya, 6 bulan sekali sih jalan-jalan lah ke dokter gigi yang cantik gitulah ya. Iya. Pokoknya periksa lebih jauh. Dan gak usah takut, sekarang di era pandemi pun mereka sudah mempersiapkan Yes. cara-cara yang aman. Baik dokter giginya maupun kitanya. Segera saya juga akan ke dokter gigi pemirsa ya. Iya, iya, Pemirsa, benar, terima ya. kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai Iya. jumpa lagi pemirsa ya. Selalu saksikan Kata Dokter setiap hari Minggu malam. Jamnya jam berapa, Dok? Jam 19 sampai jam 20 hanya di Jak TV. Dari Jakarta. Untuk Indonesia. Salam.